Disnatalis keempat Universitas Nahdlatul Ulama, sehingga kami semangat juga Pak Rektor. Dengan adanya Pak Rektor selalu mendampingi. Mudah-mudahan ini menjadi nilai positif bagi UNU dan kawan-kawan di UNU semua. Kawan-kawan, sebelum kita masuk kepada pembahasan, perkenalkan dulu dalam kaitan ini Gus Aan Ansori ini siapa? Beliau adalah terlahir dengan nama Muhammad Ansori. Tanggal 8 Juni 1976 di Jombang. Beliau lulus S1 dari Universitas Darul Ulum Jombang. Beliau juga menjadi koordinator Gus Durian Jombang. Beliau menjadi dosen pasca Pancasila di Universitas Ciputra Surabaya. Beliau juga menjadi koordinator jaringan Islam tanpa diskriminasi. Terus kemudian beliau juga sering mengisi acara-acara talk show, baik itu di TV lokal ataupun TV nasional gitu ya. Dalam kaitan ini, saya mengenal beliau sendiri itu dari TV One waktu itu tentang aksi 212 waktu itu. Dan beliau memberikan komentar yang sangat lugas, dan sehingga saya tertarik, langsung saya add FB beliau, dan di situ saya baru kenal beliau. Tapi sebetulnya ternyata beliau adalah dari Tambak Beras Jombang juga, ya, dari MTSN Bahrul Ulum, ya, MTSN Bahrul Ulum. Saya dulu Gus dari MTSBU Gus, dari Tambak Beras juga, dari tahun 2001 sampai tahun 2012 di Pondok Pesantren Bumi Damel Amuhipin Gus. Oh, dia Jamal ya? Makanya. Oh ya, saya masuk 88 ini. Nggih. Siap, makanya siap. Itu kayaknya satu alma mater gitu ya. Nah, tapi beda nasib dan beda intelektualnya. Gus Aan Enggak lebih lah, ngeri. sama saja kok Mas, sama saja. Nggih. Nah, yang saya kagumi lagi dari Gus Aan ini, kawan-kawan, adalah beliau ini menjadi tokoh lintas agama. Sebagaimana Gus Dur, beliau menjadi tokoh lintas agama, dan Gus Dur adalah merupakan panutan saya, dan Gus Dur merupakan tokoh yang saya kagumi. Oleh karena itu, cocok untuk kita hadirkan pada forum ini untuk menggugah bahwa kita itu juga harus bisa semacam beliau, bisa diterima dimanapun, bisa diterima oleh agama manapun untuk melakukan satu dialog, yang dialog ini adalah mempersatukan bangsa. Oleh karena itu tadi, saya menegaskan kembali bahwa untuk tema yang saat ini kita bahas ini fungsinya adalah sekali lagi untuk mengharokahkan lagi atau menggerakkan lagi hiroh kita terhadap kesatuan dan persatuan. Dan tentunya menjaga Pancasila sampai kapanpun, sampai tua, sampai elek. Gitu. Oleh karena itu, sekali lagi saya terima kasih sama Gus Aan bersedia hadir, dan beliau juga mengapresiasi kita untuk belajar bersama beliau. Ini adalah hal yang positif. Langsung saja sekarang saya serahkan waktu dan tempat untuk Gus Aan memberikan satu materi yang sudah dipersiapkan. Ini masih di disable ini. Okay. Bukan yang akun saya ngomong ini, tapi akun yang ACS, UCS Aan Ansori. Yang UCS Aan Ansori. Operator mungkin. Operator, bolehkah minta tolong memberi hak akses untuk share screen akun atas nama UCS Aan Ansori. Ada akun namanya UCS Aan Ansori. Itu ada logonya kampus saya. Soalnya iya, saya masuk dengan 2 akun ya. Itu ada akun namanya UCS Aan Ansori. Sudah. Matur suwun. Ya, sebentar. Nah, untuk mempermudah gugatan saya, bukan gugatan ya. Refleksi saya
Saya pikir Profesor minta izin supaya diberikan minta izin lancang lah saya melihatnya, agar supaya kami ini bisa berdiskusi dengan koridor Pancasila, saya kira. Sebentar. Errornya. Sebentar nih. Ya, sebentar. Iya. Sebentar. Ya. Apakah sudah terlihat, Mas Agus? Sudah Gus, sudah Gus. Iya. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, jemaat diskusi yang saya hormati, saya besar di kalangan NU dan ya pokoknya urip mati ya melo NU begitu ya, seperti itu. Dan mulai TK Muslimat sampai kemudian S2 di Tebu Ireng ya selesai. Saya seperti merasa ini diundang kembali karena saya juga lulusan Ahwalus Sasiyah di kampus Tebu Ireng gitu, sehingga ketika ketemu dengan Mas Agus saya bilang, wah ini apalagi kan sama-sama tambak berasnya. Ini menurut saya menjadi hal yang menarik. Nah, selama saya ber-NU hampir 50 tahun ini, kemudian saya mengalami perenungan-perenungan menyangkut situasi NU, situasi keislaman, dan situasi Pancasila dan Indonesia ini. Sehingga saya kemudian agak merasa terus terang saja, merasa resah menyangkut soal bagaimana cara beraswaja kita dalam menjaga Pancasila itu sendiri. Saya akan memulai, karena saya di Gus Durian, saya akan memulai dari quote Gus Dur yang yang menyatakan bahwa bagaimana Gus Dur mengatakan bahwa tanpa Pancasila negara akan bubar. Pancasila adalah seperangkat asas dan ia akan ada selamanya. Ia adalah gagasan tentang negara yang harus kita miliki dan kita perjuangkan, dan Pancasila ini akan saya pertahankan dengan nyawa saya. Ini menurut saya, apa yang baruan? Kan ya sama dengan Yai Wahid Hasyim, sama dengan Yai Hasyim Asy'ari. Tidak, teman-teman sekalian. Karena saya pengajar Pancasila, Kiai Hasyim Asy'ari, Rois Akbar, dan juga Almarhumullah Kiai Haji Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, itu juga pro Pancasila, tapi Pancasila dalam bingkai syariat Islam. Artinya apa? Negara Indonesia ini adalah dianggap sebagai negara Islam. Ini yang berbeda dengan cucunya dan anaknya ini. Jadi kalau kita baca sejarah, kalau kita baca naskah sidang-sidang BPUPKI maupun PPKI, di situ sangat jelas bahwa Yai Wahid Hasyim itu adalah orang yang dalam konteks itu ya, dalam konteks waktu itu kita tidak bisa menghakimi situasi masa lalu dengan saat ini. Dalam konteks saat itu Gus Wahid, maksud saya Yai Wahid itu juga orang yang paling getol untuk concern untuk memastikan Piagam Jakarta itu masuk, termasuk kalau saya tidak salah dengar ketika membaca risalah sidang BPUPKI, malah pada saat merumuskan siapa yang berhak untuk menjadi presiden, itu bukan hanya orang Indonesia asli, tapi Yai Wahid ngomong bagaimana kalau orang Indonesia asli dan Islam. Karena waktu itu Gus Wahid memahami bahwa ini mayoritasnya orang Islam, maka sudah menjadi sewajarnya kalau di konstitusi mengatakan bahwa presidennya harus Islam, harus Indonesia, dan harus asli seperti itu. Nah, ini yang saya kira akan di-challenge bagaimana perjalanan sama-sama aswajanya, tapi Gus Dur cara aswajanya menurut saya unik karena solihun likuli zaman wa makan lah kalau dalam kata-katanya anak pondok seperti itu. Saya ingin mengatakan seperti ini. Kalau memang aswaja ini memang sakti menjaga Pancasila, saya sebagai aktivis dan juga aktivis NU dan juga aktivis antaragama, saya kemudian mikir, bukankah kita ini hidup
hidup berislam itu ditugaskan menjadi rahmatan lil alamin, melindungi orang yang sedikit, melindungi orang yang berbeda dengan kita, melindungi orang yang jumlahnya minor. Tetapi kenyataannya adalah saya melihatnya berbeda. Kok berbeda? Kita ini Muslim Sunni terbesar di dunia yang mendapat mandat suci sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Namun faktanya intoleransi kelompok-kelompok Islam kepada kelompok non-Islam itu begitu mengemuka. Dulu waktu saya mondok di Tambak Beras, mondok di Bung Maling Soko, mondok di Darul Hikmah yang ada di Tulungrejo, itu saya enggak pernah diajari untuk ngebom, enggak pernah diajari untuk nyegel gereja. Tapi ketika membaca berita ini pembakaran gereja di Indonesia sejak reformasi hingga 2013-2014 itu mencapai 1.000 begitu ya. Saya kadang-kadang mikir gitu loh. Dan ini bagaimana perasaannya orang Islam kalau misalkan ia hidup di sebuah negara Kristen dan kemudian masjidnya dibakar lebih dari 5 buah. Oh, pasti remuk redam itu negara itu. Nah ini di Indonesia ini berlaku sebaliknya. Jadi yang tentu belum tentu orang Islam seperti ini, tetapi faktanya yang melakukan praktek-praktek intoleransi itu adalah ya karena kita orang Sunni, pasti Sunni aswaja. Apakah aswajana nahdiyah atau tidak, nanti di belakang kita akan lihat sejauh mana. Makanya saya ingin tadi judul saya adalah aswaja ini menjaga atau menjagal Pancasila. Seperti itu. Ini karena kita adalah academic community, maka selain kita kuning, maka basis epistemologi kita itu adalah hasil riset. Ini adalah hasil riset dari PPIM UIN Jakarta. Ia meriset opini radikalisme pelajar Islam di seluruh Indonesia. Ini opini radikalisme pelajar Islam. Ya, yang nyurvei orang Islam, yang disurvei orang Islam. Lihat, semakin merah, semakin intoleran. Lihat aja Papua. Betapa opini radikalisme pelajar Islam di Papua itu sangat intoleran. Ya, kalau mau lihat itu silahkan ke PPIM UIN Jakarta, mereka punya datanya. Lihat di Sumatera, lihat di wilayah Kalimantan, lihat di wilayah Sulawesi, Ambon itu pelajar Islamnya sangat intoleran. Juga di Jawa Barat dan Pancasila. Kalau di Jawa Tengah masih netral ini Mas Agus. Nggak tahu mungkin 5 tahun yang akan datang mungkin ya agak-agak merah dikit ya, Humairok gitu kan, agak kemerah-merahan gitu. Tapi saya yakin UNU pasti akan bisa menjaganya dengan sangat baik sepanjang aswajanya benar. Amin. Ya, sepanjang aswajanya benar. Aswaja benernya seperti apa? Nanti saya akan kasih tawaran, silakan dipakai, boleh nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tetapi nanti akan tergantung semakin merah atau semakin putih. Jadi faktanya teman-teman sekalian, kita ini Sunni terbesar di Indonesia, tapi Sunni yang pemarah, Sunni yang tidak ramah terhadap kelompok yang lain. Seperti itu. Padahal kita sendiri itu sudah bersumpah loh. Waktu kita bikin konstitusi ini, sumpahnya di dalam Pancasila. Sumpah setia seluruh komponen bangsa untuk menundukkan egoisme agama dan keyakinan kepada kepentingan bersama. Artinya yang Kristen, kamu jangan Kristen sing paling benar. Kowe Buddha, ojo ngotot. Buddha yang paling benar. Kowe orang Indonesia Timur, ojo ngotot, kowe sing paling benar. Begitu juga dengan Islam, nggak boleh ngotot dia yang paling benar. Jadi Pancasila itu adalah semacam kalau di dalam istilah Al-Qur'an itu kalimatun sawa ya. Kalau di dalam Undang-Undang 174 itu adalah misakon holido ya. Yang belum kawin nanti langsung diskusi sama Mas Agus ya. Misakon holido itu seperti apa? Ini yang bagi saya menjadi hal yang menarik bahwa kita menautkan diri, meletakkan seluruh kebaikan dalam agama, ras dan lain sebagainya ke dalam Pancasila. Sehingga apa? Kita sudah bersumpah.
Ya, kita sudah bersumpah bukan kepentingan mayoritas atas minoritas, tapi kesetaraan dan penghormatan atas hak asasi manusia diyakini sebagai ruh dari agama-agama. Oke, clear di situ. Tapi mari saya kasih kuis. Mari kita menguji kewarasan. Artinya kalau Pancasila itu meletakkan kesetaraan itu bersama, menurut Pancasila, kira-kira saya mau tanya ke teman-teman ini ya, nggak usah dijawab lah. Menurut Pancasila, bolehkah suatu kelompok mengusir atau mempersekusi kelompok lain atas nama agama, suku, ras, identitas, dan gender? Boleh atau tidak menurut Pancasila? Boleh atau tidak menurut Aswaj? Misalkan kami yang ditambak beras dulu kan, beras kan miliknya orang Jawa Timur ya. Lalu kemudian banyak santri-santri ngapak ya. Santri-santri ngapak itu biasa ya Mas Agus, itu ada di Sunan Kalijaga ya, di Sunan Kalijaga dan di sebelahnya Kudus. Di Sunan Kudus itu tempatnya geng ngapak di situ. Ya, geng ngapak gitu. Jadi iya, biasanya kami itu sering bully. Woi, ngapak gitu kan. Maunya kami usir saja. Gitu kan. Kalau ngomong kan nggak jelas kan ngapak gitu, tapi ya lucu. Gitu kan. Maksud saya begini, apakah kemudian Pancasila membolehkan kita? Mungkin karena saya nggak suka dengan kelompok ngapak. Lalu ngapak saya usir dari tambak beras, kan nggak boleh. Nah, praktek seperti ini masih saja terjadi di Indonesia. Atas nama agama orang diusir. Hanya karena nggak sama-sama Islamnya diusir. Hanya karena nggak sama-sama Islamnya tapi nggak sama dia Sunni. Yang satunya Syiah diusir. Yang satunya Ahmadiyah, yang satunya Sunni, yang satunya diusir. Menurut Pancasila boleh atau tidak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, but it happened. Menguji kewarasan yang selanjutnya, suatu kelompok ya berhak hidup dengan siapa saja, termasuk memilih hidup dengan yang seidentitas. Boleh nggak? Boleh. Tapi bagaimana idealitas Pancasila memandang hal ini? Saya punya duit banyak, ya. Saya kontraktor, duit saya 30 triliun. Lalu saya beli wilayah lah, tanah di sekitar Purwokerto yang arah ke Baturaden gitu. Lalu saya bikin perumahan. Perumahan itu khusus yang boleh ke situ adalah orang ngapak saja dan orang Islam. Jadi Islam, Jawa, ngapak, Sunni. Jadi yang boleh beli di situ hanya orang dengan identitas tersitu. Hanya identitas seperti itu. Boleh nggak? Ya, karena itu nggak melanggar hukum sebenarnya boleh. Tetapi apakah idealitas Pancasila seperti itu? Sebab semakin orang itu hidup secara homogen, maka semakin orang itu akan tidak bisa mengenal orang lain. Kalau nggak mau mengenal orang lain, maka orang itu pasti akan punya atau gampang menyalahpahami orang. Contoh saja, waktu kecil Mas Agus, waktu kelas 1 SM Sanawiyah itu, saya punya teman yang ngapak namanya Solikin itu, meditnya minta ampun. Medit itu apa ya? Oh, pelit minta ampun. Oh ya, kalau dalam bahasa Jawa itu teleke dipangan maneh. Kayak gitu. Nah, karena satu-satunya teman ngapak itu adalah dia, maka saya punya pandangan bahwa seluruh orang yang ngomongnya kayak kiek, orang ngendi-ngendi, orang apa-apa gitu kan, itu saya berpikir bahwa kalau ada orang identisnya sama kayak Solikin, pasti dia medit. Bayangkan betapa jahatnya ketika saya tidak mengenal orang lain. Hanya karena saya dikecewakan oleh satu orang dengan identitas tertentu, lalu saya commit over generalizing activity. Saya melakukan overgeneralisasi. Itu kalau kita mengatakan bahwa sebenarnya hidup yang plural, hidup yang beragam, itu lebih indah karena kita akan bisa belajar dari banyak. Ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Sehingga apa? Misalkan kalau UNU dosennya orang Islam, NU semuanya bagi saya biasa-biasa. Tapi kalau UNU ada dosen dari Kristen, ada dosen dari Hindu, dari Buddha, bagi saya itu mencerminkan dan merawat identitas komitmen NU itu sendiri dalam merawat kebinekaan.
Selanjutnya, misalkan menguji kewarasan, memilih pemimpin berdasarkan agama, suku adalah hak individu. Namun bagaimana idealitas Pancasila merespon hal itu? Misalkan, bentar lagi pilkada, di Purwokerto ada orang Kristen nyalon jadi calon bupati, melawan orang dari NU. Kira-kira nanti akan ada isu SARA enggak? Atau misalkan seperti di Jakarta, jangan pilih itu karena orang itu kafir. Orang didorong memilih agamanya, bukan memilih kapasitasnya. Ini karena yang sering terjadi di Indonesia itu sendiri. Mas Agus, karena ini adalah forum yang so academic society, maka ini saya ketengahkan riset yang paling akhir yang kemarin membuat banyak aktivis NU marah-marah. Orang-orang seperti Suaidi, Amin Mukir, itu marah-marah minta ampun ini ketika Burhanuddin Muhtadi dan Markus Mitzner mencoba untuk mengkritik NU, ya mengkritik NU, tapi tidak membuat banyak orang tidak berkenan. Kita ini kan seneng orang itu kan memuji kita. Orang itu kan seneng kalau dipuji, tapi nggak seneng kalau dikritik. Nah itu pasti orang itu nggak akan bisa cepat pinter. Semakin sering dikritik dan semakin bisa menerima kritikan, justru disitulah peradaban akan semakin maju. Burhanuddin Muhtadi itu dengan risetnya yang sangat Ya, halo, Gus. Halo, dengar suara saya kah? Dengar Gus. Tadi Oke, sempat lepas. Iya. Ya biasalah warkop on off. Jadi begini, Mas Agus. Jadi ini kritik ya. Jadi NU itu bisa besar kalau ia tahan kritik. Ya, kalau dikritik nggak boleh marah. Ya, kalau dikritik nggak boleh marah. Ini kritikan ya. Nggak apa-apa nanti marah sama saya. Ini berkaitan dengan begini, memilih pemimpin berdasarkan agama dan suku. Ini ada riset yang menurut saya menarik, nanti saya kasih PDF-nya. Jadi riset ini bertanya kepada seluruh orang Islam dan orang NU. Ditanyain kayak gini, Ibu Bapak, Anda keberatan nggak kalau misalkan ada orang yang berbeda agama dengan Anda, bangun rumah ibadah di lingkungan Anda? 53% Muslim di Indonesia keberatan, Mas Agus. Ya. Dan 54% orang NU keberatan. Artinya apa? Artinya kita ingin melihat bahwa sebenarnya ini bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan dengan Pancasila. Seperti itu. Yang ingin saya katakan seperti itu kalau dalam narasi Pancasila seperti itu. Yang kedua ditanyain lagi. Kira-kira Anda keberatan enggak kalau misalkan ada orang non-muslim maju menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi presiden. 52% itu orang Islam itu enggak setuju. Pemimpin harus seagama. Ini kan berarti narasinya sama dengan narasi yang kemarin itu dibubarkan sama Presiden Jokowi itu kan. Tapi di lingkungan NU ada 52% orang NU, follower of NU, yang cara pandangnya masih seperti cara pandang yang dibubarkan. Artinya iya NU, tapi juga sebenarnya tidak cukup firm dengan Pancasila. Ini yang bagi saya menjadi menarik. Nah, ini yang kemudian kami dan teman-teman Gus Durian coba untuk mengkaji dan mendiskusikan soal ini. Pertanyaan hipotesis saya adalah begini, jika kita meyakini terdapat lebih dari 90% Muslim Indonesia adalah Sunni Aswaja, ya, dan mengaku memiliki Pancasila, lalu apakah yang sebenarnya terjadi dengan data-data itu? Aswaja tengah menjaga atau menjagal Pancasila? Ya. Loh ini konkret loh ini ya. Ini konkret ya. Artinya apa? Karena saya orang pengagum Hanafi dan Abu Mansur Al-Maturidi, saya memastikan itu konkret ya, berdasarkan logical akademik seperti itu. Ini yang bagi saya menjadi menarik. Saya kasih tahu teman-teman, ini hipotesis saya yang saya ambil dari bukunya Demokrasi Islam Atas Bawah,
bukunya apa namanya Mas Arif Afandi yang menstudi soal Pak Amin Rais dan menstudi soal Gus Dur. Itu buku tahun 93, nanti bisa dicari. Saya mengamini ini karena ini masih relevan. Jadi di Indonesia itu, Indonesia yang Islam Sunni Aswaja, hubungannya dengan Pancasila dan Indonesia, itu Islam itu terbelah menjadi dua. Saya nggak ngomong soal NU non-NU ya, Muhammadiyah non-Muhammadiyah tidak, HTI non-HTI tidak, PKS non-PKS tidak. Ini Islam dan kelompok Islam itu terbagi menjadi dua. Ada Islam klasik, ada Islam baru. Islam klasik itu begini Mas Agus, doktrinnya Islam baru dan Islam klasik itu doktrinnya rahmatan lil alamin, sama-sama rahmatan lil alamin. Doktrin Islam klasik rahmatannya itu apa namanya? Quote unquote rahmatan lil muslimin. Kira. Jadi aku baru bisa pro dengan kamu kalau kamu agamanya sama dengan kayak gitu. Jadi rahmatan lil alamin, rasa rahmatan lil muslimin. Tapi perasaan di Quran itu masih lil alamin deh. Aku nggak tahu Qurannya di UNU Purwokerto itu sudah ganti nggak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, masih lil alamin ya. Oh, saya kira sudah ganti lil muslimin. Kalau ganti lil muslimin ya saya ngimpor aja deh dari teman-teman. Kredo kita itu adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Yang kedua adalah mimpi dari Islam klasik itu adalah mengislamisasi struktur negara. Jadi kabeh kudu Islam kabeh. Presiden, menteri, gubernur dan lain-lain kudu Islam kabeh. Ya. Islam klasik juga meyakini Indonesia adalah milik orang Islam, harus diatur dengan cara Islam. Islam di atas segala-galanya. Demokrasi adalah instrumen sementara untuk mewujudkan Islamisasi Indonesia. Tujuannya adalah NKRI bersyariah. Ini menurut saya Islam klasik. Loh, saya nggak NKRI bersyariah tapi saya perda syariah oke ya, sama saja. Pancasila oke, tapi Pancasila iya, tapi perda bersyariah juga iya. Ngrubuhno gereja juga iya. Nah, ini berbeda dengan model Islam barunya Gus Dur. Ia memahami bahwa rahmatan lil alamin adalah tugas dari seluruh orang-orang Sunni Nahdiyin itu untuk menjaga apa yang ada di dalam komunitasnya itu. Jadi misalkan kalau di situ ada orang yang tidak satu agama dengan kita mengalami penindasan, maka tugas kita untuk membela. Nahi mungkarnya di situ. Indonesia adalah milik semua dan diatur dengan cara yang bisa menjamin kesetaraan hak. Islam sama baiknya dengan agama yang lain. NKRI harga mati. Ini bagi saya menjadi hal yang menarik. Ini wajah, Mas Agus, wajah sama-sama aswajanya, tapi berbeda. Ya, ini adik-adik saya ini. Ini adik-adik saya ini, PMI Banyuwangi. PMI Banyuwangi, nanti tak kasih tahu anak-anak PMI UIN, IAIN Purwokerto di akhir, nanti tak kasih tahu. Saya ngomong tidak hanya teori, Mas Agus. Saya ngomongi teori praktek. Ya. Teori praktek. Siap. Ya. Jadi, sama-sama aswajanya. Sama-sama meyakini bahwa Hanafi, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, sama-sama mengusung Asy'ari dan Maturidinya, tapi outputnya berbeda. Ya, Qurannya sama-sama aulamastumun nisa. Jadi yang membatalkan wudhu menurut Al-Quran salah satunya adalah aulamastumun nisa. Tapi di tangan orang-orang Muhammadiyah dan di tangan orang-orang NU itu hasilnya bisa berbeda meskipun sumbernya sama. Itu begitu. Ya masa anak PMII bukan itu kan ya pasti kita anggap murtad toh. Ini anak-anak PMII mereka mengadakan konvercap ya karena dalam semangat membangun perjumpaan mereka itu mengadakan konvercap dengan cara apa? Dengan cara meminjam tempat di gereja. Bukan berarti gedung NU tidak ada, bukan. Tapi ini soal solidaritas. Itu di-share 1.000 orang itu. Dan di-like 3.000 seperti itu. Apakah kemudian mereka ini langsung jadi otomatis kafir? Enggak, ya mereka masih tetap Islam Sunni Nahdiyin itu. Tetap kayak gitu. Nah, saya melihat di sebelah kanan itu adalah cara ekspresi aswaja yang juga berbeda. Ya,
Aswaja itu ternyata bisa sebagai bahan membenci dan juga bisa menjadi bahan untuk mencintai. Ya, sama seperti bom nuklir. Anda bisa gunakan bom nuklir itu sebagai bom atom, atau kita bisa menggunakan bom itu sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya Aswaja sebagai basis membenci kira-kira ya mungkin sebelah kanan. Aswaja sebagai basis mencintai Lian itu sebelah kiri. Wajahnya seperti apa? Ini yang menurut saya. Saya akan teruskan pada aspek yang agak teknis ya, meskipun nanti saya nggak akan teknis-teknis banget. Ini yang saya pahami yang ketika ngaji Aswaja di MI, Sanawiyah, ya kira inilah. Fikihnya, kalau kamu mau Aswaja yang Nahdiyah, fikihnya adalah HSH, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, tapi prefer Syafi'i. Tapi kalau milih selain Syafi'i boleh ya. Yang penting salah satu dari 4 itu, meskipun banyak orang kayak Syafi'i, fine. Jadi clear. Jadi silahkan, ini yang dianggap masih Nahdiyin itu adalah ketika masuk dalam koridor 4 para dewa itu. Sedangkan secara teologi, secara ilmu kalamnya adalah menggunakan Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Saya nggak yakin ini Mas Agus, anak-anak ini ngerti gagasan-gagasannya Asy'ari dan gagasannya al-Maturidi. Tapi nggak apa-apa, nanti saya kasih tahu. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin merefresh saja. Menurut saya, para dewa ini, 6 dewa ini, 4 dewa fikih, 2 dewa teolog, ilmu kalam, itu meninggalkan 2 hal penting. Oh iya, gue. Guys. Coba. Guys. Suara-suara yang lain mendimut, mengganggu Bapak Ibu yang sedang baru saja bergabung. Di-mute langsung aja. Webinar. Oh, ternyata Pak Rektor. Oke, sorry Pak Rektor. Jadi begini, Agus, menurut saya ingin merefresh saja. 6 dewa penting di dalam khazanah NU, Aswaja NU ini meninggalkan 2 hal penting. Pertama adalah produk, qaul, dan kedua adalah cara membuat produk. Kira-kira kalau mau gampangnya seperti ini. Ayah saya meninggalkan saya pisau dan ilmu bagaimana cara membuat pisau. Begitu. Nah, ini yang bagi saya menarik, ya, meninggal produk dan cara membuat produk atau manhaj sendiri. Nah, catatan saya adalah kita orang-orang NU ini dengan Aswaja yang tadi yang dijaga oleh 6 dewa itu, kita sebenarnya mempunyai keleluasaan memilih produk dari dewa tertentu untuk menjalankan perintah rahmatan lil alamin. Jadi Mas Agus dan teman-teman NU sekalian, kalau Anda tanya kepada saya, kontrakmu dengan Gusti ini apa? Saya akan jawab, saya diberi hidup oleh Gusti karena saya menandatangani kontrak dengan Gusti untuk menjadi rahmatan lil alamin. Itu kontrak saya dengan Gusti. Caranya dengan apa? Caranya saya kemudian minjem, karena saya orang NU, saya akan minjem qaul dan manhajnya teman-teman yang ada di NU, kalau ada. Kalau enggak, saya nanti bisa minjam ke banyak tempat. Nah, sebenarnya tujuan kita adalah ke Purwokerto dari Jombang, dengan cara apa, naik apa, pembayarannya kayak apa, itu tergantung dari kebutuhan dan juga kemampuan kita. Ya, kita punya kewenangan dan punya keleluasan untuk itu. Bahkan jika dirasa belum ketemu yang cocok, kita dapat merumuskan produk tertentu dengan menggunakan manhaj atau gabungan manhaj tertentu. Tapi sayangnya catatan saya adalah kita ini cenderung memilih qaul, copy paste, sebab terlalu malas dan lebih diuntungkan secara politik identitas. Misalkan begini, bagaimana hukumnya bagaimana hukumnya memilih pemimpin yang bukan seagama dengan kita meskipun dia amanah. Kita biasanya langsung buru membuka kitab dan mencari apa yang telah dituliskan oleh para imam-imam tersebut. Lalu nemu ini, lalu kita copy dan kita paste.
bagi saya itu terlalu malas. Dan belum tentu cocok dengan cara pandang sekarang. NU tahun 1920 tentu tidak sama dengan NU 1020 tahun 2020. Enggak sama. Spiritnya sama, tapi teknisnya enggak sama. NU aja ketika merumuskan apakah bunga bank itu haram atau halal, itu juga mengalami fluktuasi dan dinamika. Seperti itu. Jadi kalau kita cenderung malas memilih itu, kita cenderung ya tiba-tiba ya sudah kita baca kitabnya, lalu kita cari, oh enggak boleh, dan lain sebagainya. Kita ini misalkan terlalu malas dan lebih diuntungkan secara politik identitas. Misalnya terkait pendirian rumah ibadah orang Islam. Kalau kita hanya call dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, maka kita tidak akan pernah menemukan kebolehan orang Islam untuk membantu pembangunan rumah ibadah milik orang lain. Tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Karena 4 mazhab ini, cara pandangnya adalah cara pandang itu dalam kontestasi Islam Kristen, tidak dalam semangat Pancasila. Tapi kalau kita tidak nemu, apakah berarti kemudian tidak boleh? Padahal faktanya di Indonesia kita ini hidup Pancasila. Disinilah kemudian Gus Dur dan banyak orang kemudian melakukan breakthrough. Dia menggunakan manhaj, tidak untuk merumuskan call yang baru itu tersebut. Boleh atau tidak? Kalau saya ya boleh. Dasarnya apa? Ya dasarnya ya ini. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Gusti Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini contoh misalkan Mas Agus punya teman pendeta Maria. Ia baik sekali, ia bangun gereja tapi kesulitan. Terus Mas Agus bingung, ini ditolong atau tidak? Kalau menurut qaul 4 mazhab, nggak boleh. Tapi kemudian menurut Al-Quran ada kemungkinan. Pendeta Maria ini orang jahat atau tidak? Mengusir saya dari Purwokerto atau tidak? Kan ya tidak. Maka sebenarnya Gusti tidak melarang kita untuk berbuat adil, ya, adil dan berbuat baik kepada orang yang tidak memerangimu. Ini saya gunakan untuk menolong teman-teman yang kesulitan rumah ibadahnya. Nggak hanya masjid, ya gereja juga. Karena apa? Ya karena memang orang Kristen bagi saya ya sama dengan orang Islam. Mereka baik. Basis saya ini. Saya pernah dipanggil sih sama kiai-kiai, saya bilang, oh nggih kiai, nggih saya siap. Lalu saya nulis. Gitu. Saya respect pada kiai, saya respect pada guru-guru saya, tetapi saya punya janji sendiri pada Gusti menurut saya. Dan saya tidak sedang menggangsir. Maksud saya begini Mas Agus, kalau kita ini membantu orang Kristen, bukan berarti kita sedang meruntuhkan Islam. Terbalik itu. Justru kita sedang memperindah Islam. Kalau kita ini bersedekah, bukan berarti kita ini sedang ngurangi duit kita di rekening. Iya berkurang, tapi sebenarnya di mata Gusti, duit kita ini bertambah. Logikanya kayak gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting. Saya yang selanjutnya, fikih, kenapa kok kemudian ini? Fikih sangat dipengaruhi oleh teologi. Saya punya satu hipotesis, kalau gaya berteologi kita ini cenderung ke gayanya Dewa Asy'ari, ya, Imam Asy'ari, maka kita biasanya akan lebih suka nginjak rem, ya. Rem itu kalau kita orang sepeda, orang naik mobil itu kan orang kendel sama orang yang agak penakut itu kan terlihat apakah ia lebih sering rem atau nginjak gas gitu. Nah, kita itu dengan menggunakan gayanya Yai Asy'ari, ya, yang kebanyakan dianut oleh di Aswaja di Indonesia, NU, lebih suka nginjak rem. Dikit-dikit nggak boleh,
Dikit-dikit nggak boleh. Dikit-dikit nggak boleh. Gimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Oh, nggak boleh. Bagaimana kemudian berteman dengan orang yang berbeda agama? Oh, nggak boleh. Jadi suka nginjak rem. Nggak salah juga karena memang madhabnya lebih suka ke Asy'ari. Tetapi yang ingin saya katakan, selain Pak Yai Asy'ari, kita ini juga punya orang yang hidup kira-kira sezaman dengan beliau. Yai Asy'ari ini meninggal 936 Masehi. Yai Abu Hasan Abu Mansur Al-Maturidi ini meninggal 944 Masehi. Jadi undi-undi lah, ya undi-undi gitu kan. Saya ya undi-undi seperti itu. Ya mungkin sama-sama hidup di dalam satu masa. Gaya Maturidi itu gaya yang menurut saya lebih cocok untuk gaya academic community. Ya, academic community karena ia menggunakan banyak mengelaborasi soal rasio seperti itu. Nah, ini ada satu paper yang menurut saya penting nanti Mas Agus bisa dilihat bagaimana ada seorang namanya Galim Zusibek, dia menulis sangat bagus. Kalau Islam itu pengen selaras, ya. Jadi kalau ada umat Islam pengen melihat agamanya selaras dengan hak asasi manusia, sebenarnya ada pintu masuk yang sangat aswaja, yakni menggunakan model madhab Maturidi. Ya. Jadi kalau kita itu menjadi progresif, kalau kita menjadi terbuka, itu kita nggak perlu keluar dari NU. Di NU itu ada. Hanya saja memang tidak terlalu dipakai. Saya tidak tahu kenapa kok nggak terlalu dipakai. Ya kadang-kadang itu kan orang itu kan lebih senang melihat orang-orang yang ada di sekitarnya bodoh kan. Sebab kalau mereka pinter nanti malah mengganggu kenyamanan dan lain sebagainya. Tapi kalau membiarkan banyak orang NU ini bodoh, ya kasihan ya NU-nya seperti itu. Pasti nanti akan dibaca oleh banyak orang. Jadi bagi saya, kalau teologi kita clear, maka fikih kita juga pasti akan elaboratif. Ini beberapa doktrin dari Maturidi yang beberapa saja, beberapa yang saya suka. Karena ini ngomong soal aswaja. Ini cara saya merenungi ke NU-an saya, tapi tetap juga saya makin kukuh dengan pilihan untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Gus Dur. Doktrin Maturidi itu misalnya begini ya. Etika itu memiliki keberadaan objektif dan manusia mampu menyingkapnya melalui akal. Contohnya begini, Mas. Etika itu adalah soal baik dan buruk. Misalkan begini. Ditempeleng itu sakit atau tidak sakit? Kalau kelompok yang bukan sakit. Kalau bukan Maturidi, dia akan ngomong dulu. Sebentar, kita cari dulu. Di Al-Qur'annya ada yang mengatakan sakit atau tidak sakit. Jadi dicek dulu di teks. Tetapi Maturidi mengatakan, loh kamu nggak perlu ke teks. Kamu bisa menggunakan akal pikiranmu. Ya, ini contoh lagi ya. Bagaimana rasanya kalau ada masjid dibakar? Ya kita marah, sakit toh, dibakar rumah ibadahnya sakit. Mau nggak kamu diperlakukan seperti itu? Ya nggak mau lah. Kalau nggak mau nggak kemudian? Harusnya kita tidak juga memperlakukan orang lain seperti itu. Jadi kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita diperlakukan. Kalau tidak pengen dipukul, jangan mukul orang. Ini adalah implementasi dari etika memiliki keberadaan objektif dan akal ini mampu menyikapnya. Manusia memiliki kemerdekaan bertindak dan memilih free will, memilih dalam batas yang dimungkinkan Gusti. Al-Quran merupakan sabda Gusti yang belum terbentuk hingga ditulis atau diucapkan. Jadi Al-Quran itu menurut Maturidi, itu uncreated word. Tapi kalau sudah diomongkan, wala tahsabannal ladzina qutilu, nah itu baru berbentuk sabda. Nah, yang keempat ini, Mas Agus menurut saya menarik, otoritas keagamaan, MUI, UNU, PBNU, berkewajiban menyediakan argumen rasional untuk membuktikan klaim kebenarannya. Dalam arti begini, misalkan begini, ada sekelompok otoritas keagamaan mengatakan bahwa jangan masuk ke gereja, kalau nanti masuk ke gereja, kamu nanti otomatis akan menjadi Kristen secara otomatis. Maka menurut Maturidi, tidak langsung dipercaya, dia akan ngomong Maturidi. Apa buktinya?
Jadi persis seperti scientific research. Ya, ini cocok dengan academic society. Yang menarik adalah Maturidi mendukung ilmu pengetahuan dan filsafat. Dan menurut saya sangat luar biasa ini, Maturidi ini menganggap bahwa jika ada hadis yang terasa janggal, tidak berkesesuaian dengan akal sehat sains, itu perlu diragukan. Jadi kalau ada teman-teman yang berpikir progresif, jangan dianggap ia sebagai Mu'tazilah, tidak. Ia masih tetap di wilayah KBNU, Keluarga Besar Nahdlatul Ulama, faksinya faksi Al-Maturidi. Masih NU dia, termasuk yang dilakukan oleh Gus Dur. Saya kasih tahu ya, karena ini orang syariah ya. Tujuan syariah, maqasid syariah itu kan kira-kira ada 5 atau 6 lah. Yang paling utama adalah tugas syariat adalah yang pertama adalah hifdzuddin. Itu toh. Ulama klasik memaknai hifdzuddin itu adalah melindungi agama Islam. Dalam arti kalau ada orang demo, kalau ada orang yang tidak mendemo Ahok karena Ahok dianggap menista agama Islam, maka orang Islam itu akan diberi label bahwa ia tidak Islam karena apa? Karena ia gagal melindungi agamanya ketika dinista. Itu cara pandang klasik. Cara pandang klasik. Melindungi agama Islam ansih. Tetapi bagi orang-orang akademik dari Tunisia yang hidup kira-kira 1863-an ini, Ibnu Asyur, dan kemudian diamini oleh Gus Dur dan diamini oleh banyak orang, beliau mengatakan bahwa hifdzuddin itu dimaknai bahwa tujuan Islam hadir di dunia adalah melindungi kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Artinya kalau ada orang dipersekusi meskipun nggak sama dengan agamaku, maka tugas Islam untuk melakukan pembelaan. Jadi sama-sama hifdzuddinnya ya, sama-sama hifdzuddinnya, tetapi kemudian dimaknai secara ekstensif oleh Gus Dur. Ini kemudian berimplikasi sangat serius ini. Berimplikasi sangat serius. Dalam arti ada kelompok yang kemarin itu sukanya mengusung negara Islam dan lain sebagainya, yang pro terhadap ulama klasik mengenai hifdzuddin. Ada sebagian kelompok-kelompok di NU yang kemudian berpikir yang lain, bahwa tujuan dari hifdzuddin itu adalah melindungi kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Itu sebabnya kemudian pada waktu Munas Konbes, Konferensi Besar Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 2019 di Jawa Barat kemarin. Di mana? Di Buntet ya, Gus ya, Mas Agus. Di mana itu yang Munas 2019 itu merumuskan bahwa kata kafir di dalam konteks Indonesia itu harusnya diganti dengan muwatinun. Ya, muwatinun karena kata kafir itu cenderung melukai dan tidak selaras dengan semangat dari Pancasila. Al-hukmu yadurru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Orang-orang pesantren ngerti semuanya. Cara pandang seperti itu. Tinggal teologinya memang seperti apa. Ini juga salah satu cara pandang menggunakan klasik atau menggunakan cara pandang yang modern. Misalnya ya, salah satu item di Maqasidus Syariah itu adalah hifdzun nasl. Ulama klasik itu berpangku atau menyatakan bahwa tugas dari syariat Islam itu adalah melindungi keturunan, terutama perempuan. Jadi perempuan itu ya harus beranak pinak. Ini kemudian menimbulkan ketidakadilan. Bagaimana kemudian kalau ada orang perempuan yang memang memilih untuk tidak mempunyai anak, atau ia memang tidak bisa beranak secara biologis. Maka menurut Undang-Undang 174 dan juga kompilasi hukum Islam, poligami itu bisa diberikan secara hukum sah kalau seorang istri tidak bisa memberikan keturunan. Loh, ini kan nggak adil tuh. Ini kan nggak adil. Karena apa? Karena hifdzun nasl itu masih sangat dipahami dalam cara pandang klasik.
perempuan itu dianggap sempurna keperempuanannya kalau ia bisa memberikan keturunan. Kalau ia perempuan tidak memberikan keturunan, maka ia tidak dianggap sebagai perempuan yang sempurna. Benarkah cara pandang Allah itu seperti itu? Enggak juga kalau kita melihatnya. Nah, lalu disempurnakan. Lalu karena solihun likulli zaman wa makan, maka hifdzun nasal kemudian dimaknai menjadi lebih ekstensif. Misalkan ya, menurut Jasir Auda, salah satu scholar yang concern pada urusan maqasid syariah, itu lebih kepada misalkan perlindungan terhadap organ reproduksi agar sejalan dengan narasi besar perlindungan kesehatan reproduksi yang itu sudah dijelaskan oleh United Nations. Jadi Islam menjadi kompatibel dengan itu. Bagi saya itu menjadi hal yang menarik. Lalu yang terakhir, Mas Agus, ini tool saja beraswaja ala Aan Ansori. Jadi saya merumuskan model beraswaja saya, ya, yang itu saya ambil dari, saya rumuskan secara mixing. Saya ambil dari apa yang didoktrinkan dengan di NU dan kemudian saya mix dengan doktrin-doktrin saya yang saya dapat dari Gus Durian. Pertama, kalau saya mau beraswaja ala Aan Ansori, saya itu adalah sepenuhnya saya akan menyandarkan diri saya pada 9 nilai Gus Dur. Yang pertama dulu, nilai Gus Dur ini kalau di dalam Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin kalau di breakdown kan di dalam jaringan Gus Durian, itu ya komponen wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu ya 9 ini, Mas Agus. Ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kekesatriaan, kearifan lokal. Jadi saya sebagai Islam Sunni Nahdiyin Gus Durian terikat dengan kode ini. Jadi saya nggak bisa memperlakukan orang tidak adil, nggak boleh. Saya memperlakukan orang tidak setara, nggak boleh saya. Karena apa? Saya terikat dengan ini. Dan ini juga saya gunakan sebagai cara pandang saya memperlakukan orang lain. Ya, kalau saya nggak ingin diperlakukan tidak adil, maka saya tidak akan pernah memperlakukan orang lain tidak adil. Yang kedua, tool saya yang saya gunakan selain 9 nilai Gus Dur itu adalah berpegang pada minimal ya produk ya, baik qauli, waman haji, itu madhab, 4 madhab dan 2 teolog yang tadi itu. Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali dan juga Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi saya menggunakan 2 dan yang terakhir adalah saya menggabungkan dengan 2 hal, 2 kerja kaidah fikih. Yang dalam bahasa Inggrisnya kira-kira ya untuk continual improvement. Pasti sudah tahu semuanya. Yang pertama adalah muhafadhu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah, mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Lalu saya gabungkan dengan apa yang pernah dicetuskan oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin. Ya, Pak Kiai Ma'ruf Amin kemudian dengan sangat luar biasa semacam merumuskan satu kaidah baru, al-islah ila ma huwal aslah, tsummal aslah fal aslah. Perbaikan ke arah yang lebih baik lagi, ke arah lebih baik lagi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagi saya menjadi hal yang menarik bahwa tugas kita adalah menjaga NU itu adalah menjaga agar NU selalu up to date, selalu ia bisa menjaga Pancasila dengan cara-cara yang up to date. Supaya solihun likulli zaman wa makan seperti itu. Tidak menggunakan cara-cara yang lama. Nah, untuk menutup provokasi saya, Mas Agus, saya kira saya akan mencoba untuk ini salah satu anak NU namanya ini salah satu kader Gus Durian ya, kader Gus Durian Purwokerto, dia anak SAA, studi agama-agama di IAIN Purwokerto gitu kan. Dia bersama dengan seluruh anak-anak NU PMII kemudian saya ajak jalan-jalan ke beberapa rumah ibadah dan dia pada waktu itu mampir untuk pertama kalinya mereka masuk gereja. Gereja ini di gereja GKI Gatot Subroto, sebelahnya Polres, Mas Agus. Karena gereja ini milik adik saya, teman saya ya.
dan mereka diskusi, dialog. Apakah setelah dialog jadi Kristen semuanya? Enggak juga. Justru kemudian mereka jadi lebih tahu, oh begitu toh Islam, begini toh Kristen. Seperti itu. Nah, di akhir acara mereka nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa, dan ini akan menutup bagaimana kita mendiskusikan soal Aswaja ini, yang saya kira bahwa Aswaja harus diletakkan sebagai penjaga Pancasila, bukan penjagal dari Pancasila itu sendiri. Moga-moga bisa didengar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita berdiskusi. Begitu Mas Agus, matur suwun, ngapunten. Oke. Terima kasih Gus Aan dalam pemateriannya. Selanjutnya kawan-kawan perlu diingatkan kembali bahwa kawan-kawan bisa dan harus mengisi absensi di kolom chat. Dan ini terima kasih sudah bergabung Dr. Ada Dr. Subaidi dari Unisnu, Gus Aan. Halo Mas Subaidi. Halo Mas Subaidi, Pak Dokter. Salam kenal. Saya Aan dari Jombang. Oke. Nah itu, jadi kalau kita simpulkan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini dan pagi hari ini. Yang penting saya harap ini bisa diterima dengan benar. Sebab nanti kalau nggak diterima dengan benar akan menjadi bumerang bagi kita semua, gitu ya. Dan ini provokasinya begitu nikmat kita nikmati. Sekali lagi memang harus diterima dengan benar. Yang paling menarik saya ambil tadi beberapa statement beliau, yakni Gus Aan ini mengatakan kalau kita tidak menolong non-Muslim, ini seolah-olah kita sedang menghancurkan Islam itu sendiri. Jadi menolong non-Muslim itu adalah merupakan termasuk bagian daripada mempercantik Islam itu sendiri. Kemudian lebih menariknya lagi, di sana ada maqasidus syar'i yang beliau tafsirkan sebagai dasar untuk kita saling menghargai, saling menghormati, bahwa dalam hal ini adalah maqasidus syar'i yang nomor berapa itu hifduddin, di mana di situ hifduddin bisa diartikan sebagai menjaga agama, ini sebagaimana kata ulama klasik. Kemudian Gus Durian atau Gus Dur dan Ibnu Asyur itu mengatakan bahwa yang dimaksud hifduddin ini adalah menjaga dan memberi keamanan kepada agama lain. Mungkin itu provokasi dari saya juga. Mungkin silahkan untuk ditanggapi rekan yang ingin bertanya berkaitan tentang apa yang diutarakan oleh Gus Aan tadi. Bisa lewat ini ya, chat, via chat. Oke. Pertanyaannya via chat. Oke, silakan yang mau bertanya via chat, kawan-kawan. Kalau nggak ada, kita bisa
sendiri aja Mas Agus. Nah, sambil nunggu ya, sambil nunggu. J. Itu ada yang nanya itu from Dewi Kurniati Hukum Syariah. From Dewi. Belum muncul di saya, Gus. Monggo ditanggapi, Gus, kalau udah muncul, Gus. Oh, bukan. Belum muncul. Ya kayaknya mau nanya deh, Mas. Dewi Kurniati itu mau nanya deh. Saya Pak itu. G, monggo, kayaknya. Mbak Dewi dari Hukum Syariah. Silakan. Berarti nggak lewat chat, Gus ya? Nggak apa-apa, lewat apa saja langsung, boleh. Okay. Lewat apa saja boleh. Surga itu kan apa namanya, pintunya banyak. Begitu juga neraka, banyak pintunya jalan. banyak kayak stadion. Siap, matur nuwun, Gus. Yuk monggo Bapak-bapak dan kawan-kawan mahasiswa dan ibu-ibu juga silakan untuk bertanya. Bisa langsung bertanya melalui via langsung. Bisa juga lewat chat. Nunggu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol gitu, Mas. Kalau Nggih, Gus. Kalau kemarin ke Purwokerto, base camp-nya di mana, Gus? Kalau jenengan biasanya? Oh, kalau saya base camp saya itu di Gus Durian, Mas. Di Gus Durian itu di Masjid Alun-Alun Purwokerto itu arah ke UIN. Jadi sama masjid itu kira-kira dekatnya bakso pekeh, Mas. Kalau saya makan kan mesti bakso di bakso pekeh itu. Iya, itu. Itu ada sekretariatnya Gus Durian itu kirinya. Lawang koordinator Gus Durian Purwokerto itu adalah dosen di UNU kok. Itu loh, Kang Humedi Yusuf itu loh, Mas. Itu koordinatornya seperti itu. Nanti kalau saya ke sana saya tak mampir ke UNU apa namanya, ke UNU Purwokerto gitu kan. Siap, Gus. Sambil ngopi dan merokok seperti itu. Siap. Nah, ini kawan-kawan UNU, satu penghormatan bagi kita. Nanti Gus Aan ketika nanti ada kunjungan ke Purwokerto, beliau untuk berkunjung di UNU Purwokerto. Iya. Terutama kawan-kawan PMII dan juga Gus Durian di UNU Purwokerto. Siap-siap ini nanti. Siapkan sambutan yang meriah buat beliau, Gus Aan Ansari. Oke, mungkin kawan-kawan silahkan untuk yang mau bertanya berkaitan tentang pembahasan tadi, bebas aja. Itu ada Siti Aisyah, raise hand, Mas. Oke, silakan Mbak Raisa. Teman-teman sekalian yang tidak berbicara bolehkah di mute, teman-teman mahasiswa, please. Itu Mbak Aisyah mau nanya kayaknya, Mas. Atau mau komentar. Silakan. Mbak Aisyah mau bertanya apa menanggapi, silakan untuk diutarakan pertanyaan atau tanggapannya. Atau jangan-jangan masih di mute kali ya, enggak ya? Mungkin, Gus. Ini karakter mahasiswa UNU ini. Itu saya masih di mute itu. Tolong operator supaya Mbak Dewi Kurniati tidak di mute, nggih. Operator tolong dibuka untuk mute-nya. Mbak Dewi Kurniati hukum syariah itu supaya di unmute, supaya dibuka apa namanya mikrofonnya. Minta tolong operator. Oke, mungkin sudah Mbak, coba dilihat. Silakan. Oke. Assalamualaikum Pak. Jadi begini, saya dari dari hukum syariah. Mbak Dwi Kurniawati Hukum Syariah. Oke, silakan Mbak. Ya. Begini, saya tertarik sekali Pak dengan materi kali ini tentang toleransi dan intoleran. Di mana kita kebanyakan masih sering mengejudge seseorang itu dari cover atau luarnya. Nah, saya tertarik dengan penarasumber yang
apa menurut saya penampilan sama cara berpikirnya itu jauh berbeda gitu loh Pak. Nah, iya, pertanyaan saya, bagaimana sih caranya kita sebagai milenial untuk menanggapi statement-statement buruk yang mungkin kita terima padahal mereka belum tahu apa yang kita maksud atau apa yang kita pikirkan atau cara berpikir kita dengan penampilan kita kayak gitu Pak. Soalnya masih banyak banget yang mengejudge tanpa menilai seseorang bagaimana karakteristiknya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dewi Kurniawati, mahasiswa semester 3. Nggih. Oh, semester 3. Dari nggih, Hukum Syariah. Gitu, Gus. Terima Jadi kasih, bisa terima kasih. Gus, atau saya ulang lagi, Gus. Sambil silakan, nunggu Mas. penanya lagi. Jadi menurut beliau, Mbak Dewi, bagaimana kita menanggapi statement-statement negatif yang dilontarkan kepada kita sebagai penganut agama, sebagai milenial terhadap terhadap apa yang kita anut, kita yakini, dan kemudian apa yang kita kerjakan gitu, lakukan gitu ya, Gus. Mungkin itu bisa ditanggapi, Gus. Iya, saya tidak punya teorinya ya, tapi saya mengalami itu, Mas. Waktu saya tampil di LC itu, saya di satu-satunya orang Tebuireng, satu-satunya orang Jombang yang pernah di LC 3 kali itu cuma Anan Sori. Bukan, saya tidak mengatakan itu sombong, tetapi ketika saya keluar, ya waktu di Perlukah 212 reuni 212 itu berlangsung. Ketika saya keluar dari acara itu, saya melihat sendiri betapa Twitter dan Instagram serta Facebook saya itu dibully oleh lebih dari 800 orang. Saya takut minta ampun. Saya nggak pernah mengalami seperti itu. Saya nggak pernah mengalami. Ya, kan siksaan paling terberat itu kan ketika dibully di media massa, di media sosial dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya merenung dan saya kira saya mengalami satu dilema pada waktu itu. Ya, lalu saya kuat, tapi saya kemudian for some reason saya kuat, mungkin pakai kemudian berpikir dan lain sebagainya. Tapi kemudian bulian itu juga melalui istri saya. Jadi saya kuat dibully, tapi kemudian orang lain membuli saya lewat istri saya. Istri saya PNS ya, istri saya PNS guru ya. Ya, dia dibully dan lain sebagainya, dia nggak kuat, kemudian ngomong ke saya. Lalu saya ingin mengatakan Mbak Dewi bahwa kalau kita sudah meyakini bahwa ini benar terhadap satu masalah, maka yakini itu. Meski kemudian kita merasa takut dan merasa kemudian jiwa kita terancam. Saya mendapatkan penguatan ya. Saya sudah tidak terlalu sering membaca Al-Quran yang ugal-ugalan ya. Saya membaca Al-Quran itu by demand, berbasis kebutuhan. Setahu saya, salah satu indikator ketakwaan seseorang seperti yang diatur di dalam Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, itu ada teks yang menurut saya menarik. Salah satu ciri orang-orang yang bertakwa menurut Al-Quran itu adalah wasobirina fil ba'sa'i wad-dharra'i hinal ba's. Jadi mereka yang sabar di dalam penderitaan dan rasa lapar. Bersabar itu dalam arti begini. Jadi misalkan kalau Dewi punya pandangan bahwa sebenarnya orang Islam itu harus saling bertolong-menolong dengan orang yang berbeda agama. Lalu kemudian Dewi dibully oleh dosen, dibully oleh kajur, dibully oleh pacar dan lain sebagainya. Padahal Dewi meyakini itu benar. Maka yang perintah Al-Quran itu adalah Dewi, kamu harus bersabar. Bukan bersabar berhenti untuk melakukan apa yang kamu yakini. No. But you have to go on with your own decision. Seperti itu.
Itu namanya bersabar dalam penderitaan. Tidak apa-apa aku menderita, dibully, yang penting aku tidak menggadaikan integritasku. Misal Dewi ditanyain oleh orang yang nggak suka dengan Pak Agus. Dewi, Pak Agus itu jelek atau ganteng? Misalkan kayak gitu. Ganteng. Misalnya kayak gitu. Dewi mengatakan bahwa Pak Agus ini ya good looking lah. Ganteng. Padahal yang nanya ini pengen Dewi mengatakan Agus ini elek. Lalu Dewi dipersekusi, dibully. Kamu harus mengatakan bahwa Pak Agus ini jelek. Pak Agus ini hitam, Pak Agus ini nggak ganteng, dan lain sebagainya. Perintah dari wasobirina fil ba'sa'i wad-dharra'i hinal ba'as itu adalah kamu disuruh untuk bersabar dan menderita, untuk mengatakan apa yang kamu yakini. Kamu tinggal bilang pada orang itu, meski kamu kasih aku pukulan, siksaan, kamu meng-unfriend aku tidak akan mengkhianati apa yang aku yakini sebagai kebenaran. Bagiku kebenaran adalah Pak Agus, he is a good looking guy. Itu jadi ini pasti Mas Agus, ini pasti berat. Oleh karena berat itu sebabnya jumlah rasul dan nabi itu lebih sedikit ketimbang jumlah umat. Karena rasul dan nabi itu menderitanya lebih. Lawong dari 25 rasul saja itu ada 5 ulul azmi kalau tidak salah, yang dalam tradisi keislaman Sunni kita, 5 orang nabi ini mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, tapi mereka bersabar. Nah, bagi saya adalah kesabaran untuk memegang integritas itu menjadi hal yang sangat penting. Saya akan menambahkan satu cerita ketika Presiden Abdurrahman Wahid itu mau dilengsarkan. Saya kasih tahu ini supaya orang-orang NU ngerti. Jadi waktu Presiden Gus Dur itu mau dilengsarkan oleh parlemen, lalu ini menurut ceritanya Pak Mahfud MD ya, Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud MD dan Bu Khofifah kemudian menemui 3 orang. Pertama adalah Taufik Kemas, yang kedua adalah Hamzah, yang ketiga adalah Akbar Tanjung. Ini pemimpin partai yang dominan ya di DPR waktu itu. 3-nya itu kira-kira ngomong kayak gini, oke, Gus Dur tidak akan kami memorandum jilid kedua, artinya Gus Dur akan kita pastikan selamat menjadi presiden kalau kewenangan untuk mengatur menteri itu dikembalikan ke partai, bukan menjadi kewenangan presiden. Padahal menurut konstitusi itu adalah kewenangan presiden, not the authority of the parties. Oke, kemudian Pak Mahfud ketemu sama Presiden Gus Dur. Ini sudah selesai nih, Gus Dur tidak akan jatuh dari presiden. Tapi syaratnya bahwa menteri-menteri itu yang ngatur bukan presiden, tapi yang ngatur adalah partai. Apa jawab Gus Dur waktu itu? Gus Dur nggak mau loh, itu melanggar konstitusi. Loh Gus, kan nggak apa-apa, timbangannya Gus Dur nanti diturunkan jadi presiden. Nggak apa-apa saya diturunkan. Ketimbang saya terus mengkhianati konstitusi itu sendiri. Dan Gus Dur menderita diturunkan. Lalu yang menarik adalah ketika Gus Dur itu selesai memilih seperti itu, lalu tiba-tiba ada tawaran dari kelompok-kelompok Islam. Ada 7 pemimpin Islam yang namanya dirilis oleh Pak Mahfud MD. Ada 7 pemimpin Islam yang menawarkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Waktu itu Presiden Abdurrahman Wahid mau mengeluarkan dekret membubarkan DPR dan membubarkan Golkar. 7 orang ini ngomong kepada Pak Mahfud, Pak Mahfud, saya bisa membantu Gus Dur untuk tetap jadi presiden, asalkan tidak mengeluarkan dekret pembubaran Golkar dan DPR, tetapi Presiden Wahid supaya membuat dekret bahwa negara Pancasila diganti dengan negara Islam. Gus Dur marah-marah nggak karu-karuan dan
Ya, akhirnya kemudian Gus Dur tidak ada proteksi dan Gus Dur dilengsarkan waktu itu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa sometimes we feel alone with our own decision. Di situ kemudian ujian itu ada. Disitulah kemudian ujian kita ini akan dibuktikan. Gus Dur membuktikan bahwa gak paten jadi presiden ketimbang aku kamu minta untuk mengkhianati Pancasila. Mendingan aku turun atau kamu turunkan. Jadi Dewi, jangan pernah ragu ketika kamu dibully saat melakukan apa yang kamu yakini sebagai sebuah kebenaran. Karena historis, kalau kamu meyakini Gus Dur sebagai patron, Gus Dur telah memberikan teladan, Nabi Muhammad memberikan teladan, Nabi Ayub memberikan teladan, Nabi Isa memberikan teladan. And the most important thing that Al-Quran, the sacred text that you believe, state clearly bahwa wasobirina fil ba'sa iwad dharra'i ba'as. Jadi bagi saya begini saja. Kalau saya dibully sama orang, wiritan saya itu adalah semakin dibully, saya merasa semakin seksi. Jadi semakin dibully, saya makin senang karena saya merasa seksi. Begitu Mas Agus, kira-kira semoga bisa dipahami oleh oleh teman-teman yang lain. Jadi semakin dibully, semakin saya merasa seksi. Okay. Itu tadi tanggapan Gus Aan sangat memotivasi sekali bagi kita yang notabene masih ingin cari tempat begitu ya. Nah, ketika dalam mencari tempat inilah yang kemudian munculnya kita itu kadang-kadang tidak banyak disukai oleh orang. Nah, dalam kaitan ini Gus Aan punya pengalaman, Gus Dur punya pengalaman, dan ketika beliau-beliau ini tadi, Gus Aan, kemudian Gus Dur, bahkan nabi-nabi memiliki derajat yang paling tinggi. Itu Mbak Dwi. Selanjutnya mungkin kawan-kawan silahkan untuk memprovokasi lagi Gus Aan supaya biar banyak ilmu yang kita dapat. Nanti kalau berkunjung ke Purwokerto kita nanti ngopi. Ini Gus tentang apa Mas? Silakan. Siap Gus. Ini Gus. Jadi ini jenengan bisa ditarap semacam ini Gus. Itu dulu motivasinya apa gitu Gus. Jadi Gus ini kan sekarang ini saya lihat itu bisa diterima di gereja, bisa diterima di mana? Di NU juga, bisa diterima di mana-mana lah saya kira begitu. Dan ini yang ingin saya dapat ilmunya Gus. Dan kawan-kawan juga saya harapkan ini juga menjadi bagian daripada kunci kita untuk menjadi aktivis dalam hal ini, terutama aktivis hak asasi manusia gitu Gus. Jadi Gus Aan ini saya lihat itu beliau ini dengan kawan-kawan waria juga diterima. Dengan kawan-kawan kita di hak asasi manusia, di gender, beliau diterima. Ini yang menjadi penting Gus. Jadi ilmunya dong gitu. Enggak Gus? Iya sih. Begini ya Mas Agus. Aku dulu radikal ya. Aku dulu intoleran. Okay. Ya, SMP, SMA, SD, aku dididik bahwa Kristen itu jahat. Gereja itu tempat setan dan lain sebagainya. Jadi di tempatku, di desaku, aku ini lahir di desa yang unik, Mas Agus. Di Kecamatan Mojagung itu ada satu desa, satu-satunya desa, namanya Desa Kauman. Desa ini 100% orang Islam. Orang Tionghoa nggak boleh tinggal di situ, orang Kristen nggak boleh tinggal di situ. Nggak boleh punya properti di situ, nggak boleh nyewa properti di situ. Until now. Ya, until now. Aku hidup, lahir, dan dibesarkan di dalam tradisi yang sangat pure, sangat murni itu. Sehingga apa? Ya aku karena aku tidak pernah nongkrong dengan banyak orang, maka kebenaran saya amini sebagai kebenaranku yang sendiri. Akulah yang paling benar. Akulah yang paling benar. Seperti itu. Sehingga kalau lihat gereja bawaannya pengen ngebom aja. Kalau lihat orang Tionghoa gitu bawaannya pengen ngaploki ya. Ngaplok itu
okoli begitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian lambat laun ketika ditambak beras, tahun 88 tambak beras itu masih sangat sederhana karena aku diasai dia agak jauh ketika Jumatan. 88. Ketika Jumatan itu saya nggak pulang ke Jumatan tapi ke perpustakaan yang ada di sebelah masjid itu ya. Aku baca dan lain sebagainya. Nah, kemudian aku ketemu dengan bukunya Cak Anam. Khairul Anam, ketua PWNU, ketua Ansor Jawa Timur, yang dulu ketua PKNU. Cak Anam itu pernah nulis buku Gus Dur diadili kiai-kiai. Jadi aku kelas 3 itu SMP. Di situ aku baca. Kemudian aku terpesona. Loh, kok ono ya anak kiai kok duablek koyo ngene gitu kan. Ya. Assalamualaikum diganti selamat pagi. Selain rukun iman dan rukun Islam, orang Islam butuh rukun tetangga dan rukun warga. Bagi saya waktu itu, ini so extremely challenging. Ini sangat menantang ini. Gendeng kira. Iki putune Hadratus Syekh kira aku bilang gitu. Jadi kemudian karena dalam tradisi kami namanya Gus dan namanya ini ya harus seperti kebanyakan gak neko-neko gitu kan, senengane wedoan, senengane numpak mobil, tapi dalam pemikiran ya, tapi Gus Dur ini menarik gitu kan. Lalu saya terkoneksi, Islam saya mulai teracuni. Dia kemudian ngomong tentang, meskipun pada waktu itu aku ngerti Mas ya, kayak kita belajar nahwu itu kan, misalkan kita tasrifan itu kan kita kan nggak ngerti kan, tapi disuruh ngapalin dulu falan wa fa'ilun wa maf'ulun kan belum tentu pada waktu itu langsung pahamnya belakangan. Nahwu wadih pun begitu, pahamnya belakangan, tapi disuruh belajar dulu. Itu juga saya gunakan. Saya tuh nggak ngerti pikirannya Gus Dur waktu SMP itu, nggak paham saya. Lalu kemudian ketika saya seneng, tapi saya seneng ya, aku seneng orang ini ya sudah tak ikuti gitu kan. Kemudian bagi saya secara instingtif saya merasa kok nyaman ya ajarannya Gus Dur ini karena ia melihat Islamnya dia itu kemudian Islam yang teduh, Islam yang nggak marah-marah, Islam yang tidak irian, Islam yang dengan menolong orang lain itu dia menjadi besar. Loh, ini kan mikirnya kan agak kuir. Saya jatuh cinta deh sama orang ini. Meskipun waktu itu gak kenal ini, Mas. Akhirnya saya menulis, membaca, kemudian itu mempengaruhi. Lalu ketika SMP, SMA, kemudian di pondok yang lain, saya juga baca debat-debat kristologi begitu. Saya juga mengkonsumsi buku yang intoleran dan juga mengkonsumsi buku-bukunya Gus Dur. Ini yang suaranya kok feedback ya. Ya mohon untuk di unmute ya, bagi nanti kita bergantian ngomongnya. Nah, saya kira memang saya tidak tahu ya Mas, tapi saya nggak mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini Islamnya benar, tidak. Setiap orang itu adalah bisa memberikan contoh. Di banyak tempat saya dianggap tersesat karena saya lebih sering ngupload acara di gereja ketimbang di masjid. Banyak kiai-kiai saya yang memang serius. Saya ketika membela teman-teman waria, Mas saya bukan waria ya, istri sangat cantik, saya nggak punya suara waria. Ya, kadang-kadang orang itu kan bela karena ada bagian dari tubuhnya yang mengalami seperti itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah saya enggak. Kan biasanya kan gini kan. Orang homo, orang lesbian menuntut haknya. Ya wajarlah kamu lesbian, makanya kamu bengok-bengok. Gitu. Nah, yang diajarkan Gus Dur itu begini. Kalau rumah kita digusur lalu demo, ya wajar lah. Lawang rumah kita digusur terus kita demo wajar. Tapi kalau rumah saya digusur
Tapi Mas Agus Salim yang rumahnya tidak di Gus, ikut-ikutan demo membela aku, itu yang dinamakan ihsan, Mas. Itu yang dinamakan ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Mas. Gus Dur itu levelnya level ihsan. Karena ia memberi melebihi yang ia terima. Saya ulangi lagi, karena kita sering Jumatan ya. Maka kita pasti akan kenal teks. Itu pasti saya pegang, Mas. Innallaha sak temene Gusti iku ya'muru, memerintahkan sapa Gusti nang sira kabeh bil adli untuk berbuat adil. Adil itu adalah kalau saya memberi Mas Agus 10.000, Mas Agus beri saya 10.000, itu adil, Mas. Tetapi di situ bil adli wal ihsan. Ihsan adalah Mas Agus tak beri 10.000, Mas Agus memberi saya 20.000. Itu Mas Agus ngasih ihsan ke saya. Mas Agus enggak saya beri apapun, tapi Mas Agus tetap memberi saya. Mas Agus ini ihsan. Ihsan menurut Profesor Quraisy Shihab dan Nurholis Majid itu adalah level tertinggi dari Muslim, mukmin, muhsin. Level tertinggi orang Islam di mana ia bisa bertemu dengan Gustinya. Bertemu dengan Gusti itu dalam arti bukan berarti seperti Nabi Musa ketemu dengan Gusti di Bukit Sinai, lalu dia semaput. Bukan seperti itu. Bertemu dengan Gusti itu adalah ia akan bertindak seperti halnya Gusti. Bertindak seperti halnya Gusti itu ada. Gusti meskipun satu Purwokerto ini murtad semuanya, tapi Gusti akan tetap memberikan sinar matahari kepada orang Purwokerto. Tetap memberikan angin dan nafas kepada orang Purwokerto. Gak peduli orang Purwokerto misalkan murtad semuanya gak mengakui Gusti. Jadi sumber tertinggi keihsanan itu adalah memberi melebihi yang ia terima. Nah, yang dilakukan oleh Gus Dur menurut saya yang menginspirasi ribuan orang anak-anak NU itu adalah karena ia memberikan contoh yang sangat clear bagaimana etika berislam. Bagi Gus Dur ia mendahulukan etika di atas fikih, Mas. Sekali lagi yang saya pahami dari Gus Dur adalah ia mendahulukan etika, mendahulukan akhlak ketimbang fikih. Contoh, ini contoh ya, ini contoh. Ya. Ada orang, misalkan begini, ada orang rumah ibadahnya itu nggak bisa dibangun karena misalkan diganggu oleh orang. Menurut fikih nggak boleh itu kita bantu karena apa? Dianggap membantu kemusyrikan. Tetapi dengan menggunakan pendekatan etika di atas fikih, maka etika itu berbunyi perlakukanlah orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau misalkan musola kita tidak bisa dibangun gara-gara dipersekusi oleh banyak orang, lalu ada orang Kristen tiba-tiba nolong kita untuk ngasih semen, bangunkan musola, kita seneng nggak? Pasti kita seneng. Nah, kalau senang, harusnya kita harus memperlakukan lain seperti itu. Itu etika, not law. Itu yang di dalam tradisi Maturidi, yaitu tadi, etika itu tidak perlu dan tidak harus dijustifikasi dengan teks. Tetapi akal, afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tadzakarun, itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi mendahulukan akhlak dibanding etika di atas fikih itu sendiri. Dan bagi saya nggak meminta hidup kayak gini, Mas. Kalau saya hidup kayak gini nggak enak, Mas Agus. Dibully ya, dibully, susah nyari kerja. Nggak ada orang universitas yang mau, Mas Agus. Yang mau, saya nggak terlalu disukai di tingkatan NU, tapi saya tetap mencintai mereka. Saya nggak saya senang misalkan UNU Purwokerto itu, makanya saya senang ketika sampean kontak saya ngini, arek iki gak ngelendur dah, bilang gitu. Arek iki jek waras tak aku sih. Serius, aku serius.
Saya bilang, saya itu di blacklist di IAIN Tulungagung. Saya di blacklist. Padahal rektor IAIN Tulungagung teman saya ngopi sebelum jadi rektor. Ya tahu bilang, ya nggak apa-apa lah. Hanya karena saya dianggap berpikiran yang nggak pas dengan mereka. Makanya ketika saya diterima, diundang oleh UNU untuk berbagi pandangan, saya seneng. Alhamdulillah, Rek. Cik dianggap NU aku itu. Meskipun nggak dianggap juga, ya nggak apa-apa kan. Wong NU saya juga. Bagi saya itu, saya meyakini ke-NU-an itu sesuai dengan apa yang saya imani kepada Gus Dur, bahwa kita harus memberi melebihi yang apa yang ia terima. Kita sudah mendapat banyak dari Republik ini, Mas, maka harusnya kita juga memberi banyak, termasuk adalah melindungi orang-orang yang belum bisa nyaman seperti kita. Kita ini kan nyaman bisa sholat di mana saja. Tapi banyak orang yang belum bisa beribadah seperti senyaman kita. Saya meyakini saya nulung mereka meskipun konco-koncoku dhewe sing yang yang tidak memperbolehkan rumah ibadah itu ya apa ya disyukuri aja lah, Mas, saya melihatnya seperti itu. Matur suwun. Siap Gus. Wih, kalau lihat dari keterangan Gus tadi ngeri-ngeri sedap juga ya rasanya kalau jadi aktivis semacam beliau ini. Tapi saya memandang dari sisi lain, Gus. Sejujur saya memandang, wah ini satu keanehan, sebagaimana kawan-kawan tadi mengatakan bahwa beliau ini punya punya sifat unik gitu. Ya, selain gayanya semacam ini, kemudian cara berpikirnya terlalu berani begitu. Mungkin ini yang mungkin rada susah diterima oleh banyak orang, tapi satu pengorbanan juga, Gus, itu tadi. Itu kawan-kawan jadi kalau jenengan pingin seperti beliau atau pingin jadi orang hebat, makanya harus ada pengorbanan juga begitu ya kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, gimana, masih ada yang bertanya mungkin? Silakan kalau saya nanti mau. Insya Allah kalau saya nanti Insya Allah ya bisa nanti lewat WA gitu. Tapi kalau jenengan mungkin terbatas, silahkan mumpung beliau masih di depan kita gitu ya. Jenengan silahkan bertanya. Silahkan. Pak Ahmad Rifai. Nggih, monggo Pak Ahmad Rifai. Mas Ahmad, monggo Mas. Dimut. Operator. Operator. Sudah Pak Ahmad Rifai di unmute coba, mana tahu. Belum ya? Oke, sudah. Halo. Silakan Pak. Nggih, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sudah paham, Ahmad Rifai ini. Masih muridnya Pak Agus nih, Pak. Muridnya Salim dengan Pak Nur Wahid, Gus. Saya mau menanya tentang sekitar wudhu nih. Tadi kulo pagi nih baca ayat, cuman kayak saya kurang paham atau saya kurang paham tentang nikulah, tentang wudhu. Kan di surat apa nih Kak? Surat Al-Maidah ayat 6 kan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Lah di situ kan artinya kan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah beriman, mereka itu sudah beriman. Idza kumtum ila sholati, ketika kalian mau menunaikan sholat, fawsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Wa arjulakum fawsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian. Ilan marofiki, sampai siku dua. Wamsahu birusikum, dan di sini kan wamsahu dan sapulah atau rambut kalian atau sirah kalian. Nah di sini saya yang
kurang paham niku seharusnya kan wa arjulakum niku kalau ngikutin atap ke wamsahu birusikum, maktubnya wamsahu birusikum kan seharusnya wa arjulakum niku kan usaplah juga. Misalnya wamsahu dan usaplah atau sapulah sirah kalian atau kepala kalian. Wa arjulakun kalau diatapkan kan wamsahu niku kan wa arjulakum ilal ka'bain dan juga sapulah atau usaplah kaki kalian. Lah di sini ini wa arjulakum ilal ka'bain niku atapnya atau maktub ke apa? Fausilu biwujuhikum wa arjulakum atau wamsahu biruusikum. Kan seharusnya wa arjulakum ilal ka'bain kan kalau atap ke wamsahu biruusikum kan usaplah juga seperti itu. Mungkin seperti ini. Saya kurang paham nih. Apa Ibu nih? Iya. Ya. Terima kasih Mas Rifai. Saya kira itu menarik gitu ya. Ini atapnya mau ke Iya, dulu di pondok itu saya kan juga dari Jawa Timur, Gus. Dari Madura aslinya, cuman sudah istri di gitu ya. Madura mana, Mas Rifai? Maduranya Pamekasan, Gus. Oh, Pamekasan. Iya. Ada banyak anak-anak Gus Durian di Pamekasan di sana, Mas. Sekarang murid Pak Gus nih, Gus. Ya. Ini menarik. Saya paham kalau belajar di pondok itu biasanya taruh maktub itu biasanya ke maktub yang dekat. Kok bisanya arjulakum diartikan juga membasuh di sini, bukan usapnya, bukan. Kalau ngikutin ke maktub ke wamsahu birusikum kata sini seperti itu. Iya. Mohon penjelasannya kurang paham ternyata. Iya. Terima kasih Mas Rifai. Iya. Ini menarik sekali ya, Iya. Itu ya. Jadi begini. Hukum itu adalah kesepakatan dan soal motivasi. Jadi kalau saya ini adalah punya bisnis air di wilayah kering, dan saya punya kedekatan dengan MUI dan kiai-kiai sana, saya akan mendorong kiai-kiai di sana untuk mengatofkan soal kaki membasuh kaki itu dengan pemaknaan membasuh dan mengguyur. Mengguyur. Coba kiai-kiai tolong didoktrinkan supaya pemaknaannya bukan mengusap, tapi membasuh. Karena saya adalah PDAM. Sebab kalau membasuh dan mengguyur, maka penggunaan debit air itu menjadi banyak. Kalau penggunaan debit air banyak, maka saya menjadi lebih kaya. Orang itu akan lebih banyak butuh air. Dan pundi-pundi uang saya lebih banyak. Gitu. Ya. Tetapi kemudian ada aktivis anti kapitalisme ya mencium gelagat saya ini. Wah, Aan ini ngaco ini. Hukum dipermainkan dan kemudian meminta orang-orang seperti MUI dan kiai-kiai untuk memaksakan satu tafsir bahwa ini harus membasuh dan mengguyur, bukan mengusap. Sebab kalau membasuh dan mengguyur itu dia pasti akan untung besar, airnya akan ambil di dia. Lalu dilawanlah oleh Mas Agus. Ini hukum dikapitalisasi. Lalu dia kemudian mencoba merumuskan tafsir baru yang mengatakan bahwa membasuh dan mengguyur membasuh itu bukan satu-satunya tafsir. Boleh juga mengusap. Kalau mengusap itu kan cuma butuh 1 gelas saja, diusap begini. Karena waktu itu miskin. Bayangkan orang miskin beli air itu susah. Maka Mas Ahmad Rifai, saya tahu kebanyakan dari kita dididik untuk memikir seperti apa yang diinginkan.
yakni generik soal yang benar yang itu, tapi kita lupa gambaran besarnya. Saya kasih tahu Mas, yang pertama bahwa hukum Islam itu ada satu doktrin di dalam hukum Islam yang saya suka, itu adalah adanya diversifikasi kebenaran. Kebenaran, relativisme kebenaran. Kebenaran itu bersifat relatif. Sekali lagi, fatwa itu bisa macam-macam. Bisa fatwa X sampai fatwa sana, macam-macam. Benar semuanya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah apa kalau kita mau memilih satu pemaknaan, janganlah ia dilepaskan dari konteksnya. Kalau Mas Ahmad Arif ini ya memilih untuk mengatofkan itu sampai kepada apa namanya, membasuh dan mengguyur, padahal situasi ini kekeringan, air itu harusnya bisa digunakan lebih banyak untuk kebutuhan yang lebih penting, maka pilihlah dengan bijaksana untuk mengusap saja. Biarlah air digunakan untuk memasak, untuk kemudian untuk kebutuhan yang lebih bisa menjaga soal itu. Poinnya begini Mas Ahmad Rifai, mau membasuh boleh, mau kemudian mengusap boleh, sama-sama bolehnya Mas. Yang tidak boleh adalah kalau kita memilih satu fatwa, tapi kemudian untuk menyengsarakan orang banyak, itu yang nggak boleh Mas. Jadi pilihlah yang seperti itu. Jadi karena ini orang syariah ya, orang syariah. Ini cara mikir ya, ini cara mikir memadukan antara model Syafi'iyan dan Hanafiyan. Kayak gitu. Lihatlah mudorot dan lain sebagainya. Ini apa ini? Ini ketika saya milih kayak gini, yang lebih diuntungkan mana? Yang lebih diuntungkan ternyata pabrik air ya Mas. Kayak gitu. Misalkan kalau ngotot membasuh padahal di situ tidak punya banyak air. Kan kasihan santri-santri sampean Mas. Iya harus jalan kaki dari Pamekasan ke Bangkalan, misalkan ke Sampang untuk nyari air. Hanya karena sampean ini mengatakan ini harus membasuh bukan mengusap. Wah, sampean ini tidak hikmah Mas. Padahal ud'u ila sabili rabbika bil hikmah Mas. Jadi bagi saya mau atafnya ke membasuh atau atafnya ke mengusap, menurut saya podo-podo bener Mas. Sing gak bener itu ya nek kate sembahyang gak wudu itu sing gak bener kok. Gitu ya Mas Rifai ya. Gitu ya. Moga-moga karena pemahaman saya, karena biasanya angger atap ke maktub itu yang terdekat, yang lebih dekat, bukan yang jauh. Seharusnya ini kan atapnya kan tetap ke wamsahu biru usikum. Kok bisanya membasuh, artinya kok enggak ngusap seperti itu. Betul. Saya tidak tahu sampean ini lafadznya niku wamsahu biru usikum. Kalau di itu kan wa arjulakum ilal ka'bain kan seharusnya. Iya, betul. Iya. Betul. Saya curiga Mas. Jadi nanti dicek ya, Qurtubi bilang apa. Kemudian tafsir Tobari bilang apa. Kemudian tafsir Al-Manar bilang apa dan lain sebagainya. Nanti coba dicek ya. Dicek ya. Yang pro terhadap husel, yang pro terhadap membasuh, jangan-jangan dulunya ia dekat dengan atau dekat waktu itu, ketika itu air di tempatnya melimpah, sehingga ia cenderung mengatofkan itu kepada yang jauh, yakni membasuh. Mungkin karena air di waktu dia hidup, penafsir itu hidup, itu air itu seperti di Jombang banyak. Tetapi kalau dia hidup di Gresik, di tempat mertua saya, di mana air itu harus beli Mas Agus, itu pasti dia ngirit. Ya sudah deh, kita cari yang terdekat aja deh, yakni diusap-usap begitu. Jadi itu tadi solihun likuli zaman wa makan lah Mas. Ya hukum itu bisa dinegosiasikan. Bisa jadi Pak. Oke Gus, kayaknya ini sudah merujuk kepada jam
Iya. Lebih Matur dari suwun ya. hampir 2 jam, Gus. Terima kasih sekali dapat bergabung dengan matur kami. suwun, matur suwun, matur Memberikan suwun. wejangan dan Kali, wacana yang nggih. begitu luas. Mudah-mudahan Nggih. Gusnya lebih sehat lagi, terus kemudian Nggih, matur rezekinya suwun. dilapangkan dan Matur dimudahkan suwun. dalam perjuangannya, Gus. Demikian Matur suwun, kawan-kawan, nggih. itu Matur suwun, yang matur mungkin suwun. kita bisa pelajari dari Gus Aan Ansori. Mudah-mudahan kita dapat manfaat juga dan barokahnya. Tentunya dalam kaitan ini saya punya banyak salah dalam perkataan atau sikap. Saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah bersama agar agar apa yang kita inginkan dan kita harapkan diridhoi oleh Allah. Allah hadiniya liridha Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Matur suwun. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, matur suwun, matur suwun, matur suwun.